Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Balik lagi teman-teman di channel ya untuk trading crypto hari ini. Oke, kenalkan dulu teman-teman, nama saya Edo. Kali ini saya akan bahas tentang pergerakan Bitcoin. Sekarang Bitcoin di harga 48.000 ya teman-teman, masih tersetak di area 48.000. Dan teman-teman, target kita kemarin kalau misalkan Bitcoin breakout ya, target utamanya adalah 40.800 untuk satu Bitcoin. Kalau misalkan terbreakout di area situ teman-teman, kemungkinan Bitcoin akan jauh lebih tinggi lagi ya untuk naik ke depannya. Oke teman-teman, ada beberapa berita cukup sangat bagus yang nanti saya bacakan dan analisa untuk teman-teman. Ya mudah-mudahan saja bisa menjadi referensi ya untuk teman-teman semuanya nanti. Oke. Oke, next teman-teman, kita langsung aja buka di chartnya. Untuk di Bitcoin Fear and Greed teman-teman, di sini masih netral ya. Kemarin cukup ekstrim fear dan sekarang cukup netral untuk Bitcoin di area 49. Dan kemungkinan besar teman-teman di bulan ini, di bulan Oktober ke atas nanti, Bitcoin nanti akan naik ke level hijau ya, atau level cukup very great atau great atau greedy yang cukup sangat bagus ya teman-teman untuk kedepannya. Oke, next lagi teman-teman, untuk pergerakan Bitcoin ya. Di sini sudah terbreakout, di sini ada candle sangat panjang ya. Dan mudah-mudahan teman-teman di sini ya, Bitcoin kita tertembus teman-teman, atau next level di area 48.800 ya untuk satu Bitcoin. Kalau kemungkinan ini tembus teman-teman ya, next target nggak jauh-jauh teman-teman di area 51.000 ya untuk take profit lagi untuk kita ya. Tapi kan teman-teman, kita harus juga mewaspadai beberapa untuk berita-berita nanti ke depan, apakah nanti tapering Amerika akan jalan. Kenapa teman-teman? Ini suku bunga Amerika ini cukup sangat rendah sekarang ya. Jadi mereka teman-teman, para investor ini sedang keluar ya teman-teman, untuk menanamkan aset-aset mereka ya, uang-uang mereka, dolar-dolar Amerika itu untuk belanja teman-teman, belanja di pasar saham dan pasar kripto teman-teman, untuk sebagian besarnya ya. Oke. Oke teman-teman, itu harapan besar kita untuk Bitcoin. Dan teman-teman, di sini kita juga ada berita cukup sangat bagus. Di sini ada bitcoinnews.com, anggota parlemen AS teman-teman mendesak Ketua Fed Jerome Powell untuk mendukung inovasi kripto teman-teman ya. Di sini beberapa anggota parlemen Amerika atau DPR-nya Amerika ya teman-teman, telah meminta Ketua Federal Reserve Jerome Powell untuk mendukung inovasi cryptocurrency. The Fed ya, Reserve, harus bekerja untuk mendukung inovasi domestik teman-teman. Di sini pemerintah kita tidak boleh berada dalam bisnis yang menggagalkan inovasi. Ini kata dari DPR Amerika. Jadi teman-teman ya, saran saya nanti kalau ada misalkan token-token baru ya, atau project-project baru di Amerika teman-teman, pasti akan didukung lebih dulu ya dari Amerika. Jadi teman-teman nanti silakan aja kalau ada proyek baru ya dari Amerika nanti, yang kalau misalkan Amerika meluncurkan token atau smart contract atau kripto yang lain, blockchain yang lain teman-teman, nanti bisa share aja di situ teman, otomatis nanti ya, mudah-mudahan saja si Fed ini tidak plan ya teman-teman ya, akan mendukung penuh ya teman-teman untuk Bitcoin. Jadi kalau ini secara nggak langsung nanti teman-teman, ini kalau Amerika sudah mendukung, berarti ini adalah sinyal ya, atau lampu hijau untuk para inovator atau developer dari cryptocurrency teman-teman, atau blockchain ya teman-teman, untuk kita bisa investasi di situ ya, terutama untuk blockchain di Amerika. Bang, kalau Asia gimana? Kalau Asia cukup sangat bagus juga teman-teman, tapi ingat, kita mazhabnya mazhab dolar teman-teman ya, mazhab dolar. Dan teman-teman ingat juga, kita harus pandai-pandai juga ya untuk memilih kripto mana yang sangat bagus untuk kedepannya. Oke. Oke teman-teman, di sini ada juga katanya Emmer menjelaskan, memberdayakan individu Amerika untuk menjadi investor sehari-hari harus menjadi prioritas tinggi kami ya. Aset digital terdesentral memberikan kesempatan itu. Federal Reserve atau Fed harus bekerja untuk mendukung inovasi dalam negeri teman-teman. Pemerintah kita tidak boleh berada dalam bisnis yang menggagalkan inovasi. Jadi kalau teman-teman, kebijakan-kebijakan dari RUU, dari cryptocurrency, perbajakan, ya mungkin saja teman-teman ini akan menghambat. Tapi teman-teman ingat, DPR sudah sekarang agak sedikit melirik teknologi dari blockchain ya teman-teman. Ini berita cukup sangat bagus juga untuk kedepannya. Oke, jadi teman-teman, project-project mana aja bang yang bagus untuk di Amerika bang? Nah, nanti tinggal dicari aja teman-teman di Twitter ya, ataupun di CoinGecko, developernya mana, orang-orangnya siapa saja. Di situ developernya dari mana, nanti teman-teman akan lihat sendiri ya untuk perkembangannya. Oke, nanti saya akan update lagi teman-teman untuk cryptocurrency yang berasal dari Amerika Serikat ya. Ya mungkin bisa teman-teman Anda serok ya, atau untuk Anda pertimbangkan nanti untuk kedepannya. Oke, next ya nanti ya, ini ya untuk pembahasan saya nanti, kripto mana saja di negara Amerika teman-teman, atau developernya dari
negara Amerika Serikat ya. Oke, next lagi teman-teman. Di sini saya sempat baca juga berita ya dari Twitter. Nah, di sini dari Twitter, teman-teman, di sini Jet stablecoin could be game changer. Jadi teman-teman, stablecoin Jet dari Cardano akan menjadi game changer ya, atau ibaratnya tuh mengubah haluan pengubah permainan di ruang kripto, menarik bagi audiens sama sekali. Oke, pertumbuhan astronomi IOHK di chat kolaborasi dengan Choti Network. Jadi Choti Network dan Cardano ini teman-teman, saya sempat membaca juga di crypto.org. Jadi Cardano stablecoin didukung oleh Mas akan dirilis. Jadi teman-teman, protokol likuiditas DeFi Melt berencana untuk meluncurkan stablecoin didukung oleh Mas ya, berbasis Cardano. Melt, protokol likuiditas keuangan terdesentral DeFi, mengungkapkan bahwa kolaborasi 3 arah dengan Tingo Holding ya, jaringan seluler terbesar di Nigeria teman-teman, dan Ubuntu Tribe. Nah, di sini ada juga teman-teman, dia menjelaskan emas akan disimpan di brankas ya, diberi token, difraksinasi dan dipisah sebagai, sehingga kami bisa menjualnya. Jadi nanti stablecoin dari Jet ini nanti ini teman-teman akan di backup oleh emas ya. Jadi emas nanti dikonversi ke dolar. Jadi nanti akan punya cadangan sendiri untuk si Jet ini teman-teman untuk kedepannya. Jadi benar-benar nanti stablecoin Jet ini akan menjadi ya sangat kuat banget teman-teman untuk menjadi pembayaran juga ya untuk global. Karena apa? Backupnya ini backingan dari emas ya nanti ya. Wow, ini cukup sangat bagus juga. Nanti bisa dibaca-baca teman-teman di crypto.org. Oke, langsung juga teman-teman, ini juga ada berita cukup sangat bagus di Cointelegraph ya. Ini ada postingan dari Julian Sawyer ya. Di sini ada melampaui Bitcoin masa depan, aset digital lebih besar ya daripada kripto pertama atau Bitcoin ya. Oke, kita bisa baca-baca di sini teman-teman. Di sini sementara perubahan dijamin ya, skala dan cakupan perubahan itu tidak ya. Untuk industri keuangan blockchain, teknologi mendukung stablecoin ya, BTC atau Ether ya. Token yang tidak dapat dipertukaran NFT ya, aset digitalnya telah membawa ke persimpangan jalan. Oke, ini cukup sangat bagus juga ya. Struktur seperti jam-jam sibuk kemacetan, Formula One, mobil balap di dunia digital ya. Dengan cara mengatur dan mempertahankan kontrol administrasi harus berubah di sini teman-teman. Jadi nanti aset digital nanti akan menjadi ya salah satu future ya teman-teman, ya mungkin menjadi pembayaran payment global mungkin ya. Jadi orang-orang tuh lebih suka karena terdesentral ini teman-teman. Jadi tidak ada yang bisa mengendalikan Bitcoin teman-teman, kecuali dari para komunitasnya itu sendiri atau dari yang punya holder Bitcoin itu sendiri ya. Oke, next lagi teman-teman, di sini ada juga berita yang cukup sangat bagus. Oke, di sini ada Finbol teman-teman. Jadi Oktober menarik 160 miliar dolar ke pasar kripto ya, karena suku bunga bank sentral turun lebih jauh teman-teman. Jadi di bulan Oktober ini ada kenaikan sekitar 160 miliar dolar ya masuk ke pasar kripto teman-teman. Wow, di sini lebih dari 160 miliar dolar harus masuk ke pasar kripto dalam waktu lebih dari setengah hari ya. Pasar telah meningkat dari sekitar ini berapa ya, 1.900 triliun menjadi 2.600 dolar triliun teman-teman. Di sini mendorong Bitcoin lebih dari 47.000 per US dollarnya ya di sini ya. Meskipun China melarang cryptocurrency pekan ini, pasar telah meningkat ya pada 1 Oktober yang komunitas kripto dijuluki Oktober di sini, mengenai kuartal keempat yang secara historis untuk BTC teman-teman. Jadi meskipun China melarang, tapi saya tidak terlalu percaya teman-teman ya. Karena apa? Ya karena kan basis orang Cina itu ya, kata Justin Sun sendiri itu mereka itu lebih senang teknologi cryptocurrency ya atau teknologi blockchain ya. Di sini ada kenaikannya. Di sini negara-negara seperti Amerika Serikat ya minus 52% ya, ini suku bunganya. Inggris 3,1% ya, dan Australia teman-teman mengalami bank sentral yang negatif. Wow, ini cukup sangat bagus juga. Karena apa? Kalau misalkan bank-bank ini teman-teman suku bunganya turun, otomatis juga ya teman-teman akan mengalami juga krisis sedikit lah di dunia perbankan ya. Oke, ini cukup sangat bagus juga teman-teman, kita perhatikan juga. Dan di sini teman-teman saya sempat membaca juga ya di CoinDesk di sini teman-teman. Kita di sini kita baca saja di CoinDesk, kita baca teman-teman di sini. Oke ya, kita terjemahkan aja ya.
Jadi Bitcoin melambat karena Gary Gensler SEC ya mengulangi dukungan untuk ETF berjangka atau ETF future, dan rally dolar dapat membatasi keuntungannya ya. Jadi apa sih bang namanya ETF future dan ETF biasa? Jadi gini teman-teman, jadi ETF future itu seperti BTC future ya. Jadi bedanya ETF futures itu backingannya adalah ETF ya, atau ibaratnya itu extend trading fund. Jadi para investor-investor itu membeli Bitcoin kemudian disimpan teman-teman. Nah itu namanya dengan ETF. Jadi ada suatu instansi ya, atau ibaratnya itu perusahaan mengumpulkan dana investor, dan kemudian dari investor itu teman-teman itu akan dibelikan aset ya untuk Bitcoin teman-teman, atau Ethereum, Solana, DEX, dan ya teman-temannya yang lain ya teman-teman, untuk diperdagangkan di situ, untuk disimpan, kemudian kalau harganya tinggi kemudian dijual kembali. Itu namanya ETF teman-teman ya, extend trading fund. Nah bedanya kalau ETF futures itu membeli surat ya, atau membeli bondnya dari ETF tadi untuk diperdagangkan. Jadi ETF future itu tidak ada backup untuk membeli Bitcoin ya. Jadi perbedaan seperti itu. Jadi kayak Bitcoin futures. Kalau Bitcoin futures itu seperti ETF tadi ya teman-teman. Saya menjelaskannya agak sedikit bingung, nanti teman-teman nanti bisa baca-baca sendiri ya untuk kedepannya ya. Oke ya. Jadi ada tampaknya yang menjadi dari hari ini Bitcoin berubah jadi positif berkat spekulasi baru ya, bahwa dapat negara-negara menyetujui dana perdagangan di bursa ETF pada futures ya yang terkait dengan cryptocurrency yang terbatas ya teman-teman, berdasarkan dari nilai pasar ya. Bitcoin naik 4,5%, perdagangan dari 43.000 kemarin ya. Wow. Jadi teman-teman nanti kalau ada penjelasan ETF futures ya, nanti bisa baca aja nanti di kolom komentar, nanti bisa komen-komen aja di bawah untuk kedepannya. Oke, kalau misalkan kurang jelas ya kita bisa lihat teman-teman di sini ya. Nah, ETF futures. Oh sorry. Sorry ya teman-teman kalau saya penjelasan saya agak kurang jelas ya. Jadi ETF futures. Nah, di sini ada, jadi ETF futures itu adalah di sini teman-teman. Oke. Wah, ini penjelasannya agak sedikit rumit ya. Jadi extend trading fund dari reksadana. Jadi kayak misalkan kayak reksadana ya. Jadi menyimpan dan dana investor tadi teman-teman. Itu penjelasannya saya ya, teman-teman. Mohon maaf kalau ada kurang jelas ya. Oke. Ini berita cukup yang sangat bagus teman-teman untuk kedepannya. Teman-teman kalau ada penjelasan lebih nanti tentang ETF futures ya, seperti Bitcoin futures ya. Jadi kayak bisa jual dan beli ya, surat-surat dari Bitcoin tadi. Tapi bedanya tadi itu backupnya dari ETF. Kalau ETF futures backupnya dari ETF, kalau Bitcoin futures backupnya dari Bitcoin ya. Bitcoin futures tadi ya backupnya dari Bitcoin tadi. Nah itu aja teman-teman penjelasan singkat saya ya. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan saja Bitcoin kita ya, atau si Cardano dan teman-temannya nanti ya di bulan ini akan naik lagi teman-teman ya, bisa kejemput lagi ke all time high-nya lagi ya, untuk di harga tertingginya nanti. Oke, sekian dari saya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa ya di next video ya. See you.